biar tidak terlalu lama. Bagaimanapun semua kan kembali pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Ya ikut saja saya di situ. Saya ambil hikmahnya. Tapi nggak tahu kenapa kok saya masih disarankan untuk bertobat gitu loh. Waktu saya ada tempat landai, itu saya di situ saya menyempatkan diri sholat 2 rakaat. Seumur hidup aku ngimpi sholat sempurna itu. Sholat sempurna itu maksudnya dari takbiratul ihram sampai salam. Itu saya 2 rakaat. Jadi pas saya tahiyat itu seperti gempa bumi. Sumur raksasa yang begitu besar dan dalamnya itu kayak pasir sih dirubuh gitu. Jadi manusia yang mutari masuk ke dalam neraka ini, ke dalam sumur itu kayak cendol disumpel. Itu tapi posisi saya tahiyat itu ngambang padahal lantainya rontok. Sampai akhirnya kemudian dinding belakang itu mendekat ke saya, jadi saya akhirnya bisa naik lagi. Baru kemudian bangun. Akhirnya bodoh banget aku dari kejadian seperti itu. Saya nggak tobat. Benar. Dan saya hampir setiap malam sekarang ini sering sekali yang namanya tadi malam aja tidur misalnya, tadi malam tidur ya saya di kursi udah nyari nafas itu kalau udah datang itu udah minta ampun. Nah udah taunya mikir ini mungkin hari terakhir saya. Jangan heran kalau besok tahu misalnya terus dapat kabar saya nggak usah heran. Hampir setiap saat sering sekali saya menghadapi itu. Iya, setiap nanggono itu pasti dia mengatakan ini hari terakhir itu. Sering kayak gitu ya. Sering sekali. Terkhusus keluar dari ICU itu. Nah, saya kan melihatnya kan begini. Allah itu sudah menunjukkan pedihnya neraka dan nikmatnya jannah. Dan saya ingin hidup di jannah, saya nggak mau hidup di nar. Logikanya sekarang, kalau saya mencintai Anda sebagai saudara saya mau ngajak ke nar atau ngajak ke surga? Kalau saya saudara, saya akan ngajak saudara-saudara saya, yuk kita ke jannah bareng-bareng yuk. Kita insya Allah kita mudah-mudahan kumpul dengan keluarga kita nanti di jannah. Betul kan? Kalau saya ketemu dengan saudara saya ngomong seneng-seneng, wah rugi banget. Khususnya saya, karena yang saya rasakan seperti itu. Eman-eman aku. Makanya dari hal itu juga banyak orang yang membenci saya. Bosen ketemu aku sih diomongin nggak akhirat. Ada sahabat saya yang dulunya akrab karena sering terima nasihat tausiah yang saya tulis itu, tulisan-tulisan saya dengan saya sekarang itu buat apaan aja males. Saya sapa assalamualaikum aja belum pasti bales. Say hello. Tapi bedanya kalau yuk kapan kita ketemu, gue cepet gitu. Tapi kalau bicara agama, bicara akhirat sulit. Saya dulu setiap kali kirim tulisan sekitar 400-an orang yang saya kirim. Selain dari grup tarbiyah saya kan mengelola grup tarbiyah juga. Itu sekitar 300-400. Sekarang terus saya susutkan sekitar 200-300. Saya susut lagi berapa banyak yang ngeblok saya. Mergo akhirat mukai. Kemungkinan karena yang tadinya kita biasa-biasa saja terus ngerti-ngerti mencentang siji apa fotone hilang ora diblok diapakin. Makanya kalau saya dekat dengan Pak P, saya kenal punya nomor HP-nya Pak P. Saya komunikasi dengan Pak P, artinya kan saya merasa dekat dengan Pak P kan. Dengan Mas Anton, dengan siapa saja, dengan Rantong.
Nah itu kan kalau saya melihat ini nggak bisa dibeli dengan uang. Hidup kita nggak ada apa-apanya dengan ini. Dan bukan saya aja yang bisa memiliki, kita semua bisa memiliki. Kalau saya menyayangi saudara saya, kenapa nggak saya tawarkan? Yuk ambil yuk, ambil yuk. Gratis kok, nggak bayar kok. Tapi banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Kalau tadi Titik nanya ke saya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau untuk saya pribadi, yang jelas itu kita kembali dulu kepada syahadat kita dulu. Perbaiki dulu syahadat kita. Sholat kita, saum, Ramadan, haji, zakat. Kalau syahadat kita nggak benar, rusak semuanya. Nggak ada bedanya kita dengan orang kafir. Nggak ada bedanya. Karena orang harus syahadat dulu kan untuk jadi Islam kan. Kalau syahadatnya rusak kan berarti sudah bukan Muslim lagi. Sholat hanya identitas saja. Islam hanya identitas saja. Tapi Muslim, enggak, dia bukan Muslim. Kalau syahadatnya rusak. Cuma memang untuk kembali kita bersyahadat dan memegang syahadat kita, keislaman kita, ya kita harus benar-benar kembali kepada Allah. Usaha atau enggak gitu. Nah, senjata saya untuk ke sana yaitu mungkin hidup ini hidup terakhir saya. Jadi saya berusaha hari ini ibadah saya yang terbaik, bicara saya yang terbaik, sedekah saya yang terbaik. Saya nggak punya harta, saya nggak bisa sedekah uang. Yang bisa saya sedekah apa? Senyum saya, ilmu saya, kalau saya punya ilmu, itu yang saya sedekahkan. Ya kan? Kan sedekah itu kan nggak melulu harus menunggu punya uang, enggak. Kita kadang-kadang kita punya uang aja kita sering lupa kok. Kaya tapi miskin. Maksud kaya tapi miskin. Kaya tapi miskin ya. 3-7 orang. Kelantung ini makan aja susahnya minta ampun. Karena dia gak berdaya dalam masalah finansial. Saya punya uang banyak. Pekerjaan saya bagus. Saya tahu kelantung ini kan nggak punya harta. Kelantung bilang ke saya, "Wok, aku perlu bantuanmu. Apa? Aku perlu ngurip ini. Kebanyakan orang dimintai sekali mau, 2 kali mau, ketiga kali, wah kok jaluk tulung terus. Betul nggak? Umumnya seperti itu. Padahal sebetulnya apa? Orang yang meminta bantuan itu kalau kita masukkan kembali kepada keimanan kita, sebetulnya itu kita sedang diberi jalan untuk bersedekah. Masalah punya atau tidak itu urusan belakangan. Tapi artinya Allah sedang menguji kita. Kalau dicontohkan dengan kelantung seperti itu, berarti kelantung itu mempercayai saya kan. Kenapa kau nggak minta tolong Pite? Kenapa nggak minta tolong ke Banu, ke Anton gitu kan? Kok minta tolongnya ke saya? Berarti kelantung itu mempercayai saya. Beneran? Nah, ini sebetulnya sudah rezeki yang diberikan kelantung untuk saya, untuk bisa membantu kelantung. Membantunya seperti apa? Wallahu alam. Dia perlu bantuan duniawi, harta. Kalau saya bisa berikan harta, saya berikan harta. Kalau nggak bisa mungkin nasihat, apa? Ya seperti saya sampaikan tadi, tausiah, senyuman, persaudaraan. Iya kan? Tapi umumnya orang tidak seperti itu. Bahkan akhirnya kemudian yang punya ini mengatakan, waduh, aku randuwe aku sih perlu itu, kok perlu gue. Padahal media sosial ini sudah menjebak dia. Mengatakan dirinya nggak punya uang, tapi di media sosial pamer pelesiran ke luar negeri, pamer ke mall, jajan di restoran-restoran mewah. Tapi saudara,
Saudara njaluk tulung kok ora dikeki, ora direwangi. Miskin, kaya tapi miskin. Di situ sebetulnya letak Allah sedang memiskinkan saya, kalau seperti itu. Artinya kan saya tidak mensyukuri nikmat Allah kan. Sudah diberi kepercayaan, diberi rezeki untuk jalan untuk bersedekah, tapi nggak dimanfaatkan. Coba kalau kita review di keluarga besar Mapasti misalnya, apa ketahuan siapa yang orang-orang yang kehidupannya terpuruk? Nggak bisa dibaca kan? Nggak bisa dibaca. Tapi banyak justru yang kita baca yang dunia. Saya senengan omongan porno, saya omongan seneng-seneng lah, omongan ngene-ngene lah. Ini saya meninggal bapak apa ibu? Bapak. Orang tua, lanang tuh. Bapak ya berarti ya. Bapak. Sekarang ini kita buat pertanyaan teh. Kita yang membuat pertanyaan ya, karena sebagai menantu. Kira-kira bapak saya ini kubur koyo apa? Kan ngerti. Kira-kira. Jadi kita membuat satu perumpamaan di kepala kita. Mbok menawa, nah kita ambil yang jeleknya. Mbok menawa sakit bapak sih kena azab kubur yo. Artinya apa? Kita diingatkan untuk jangan lupa mendoakan. Sekarang ya, kita mencintai orang tua kita katanya, tapi kita mendoakan orang tua kita. Nek kober kadang-kadang. Padahal saat orang tua sudah meninggal, itu doa anak yang soleh itu yang dibutuhkan sekali. Tapi kadang-kadang kita lupa itu melakukan itu. Padahal doa itu nggak butuh biaya, nggak butuh tenaga. Bener nggak Teh? Sehari, 2 hari, seminggu masih kepikir, sebulan sudah nggak anu lagi. Berdoa tidak usah ke kuburan, berdoa itu di rumah saja cukup, di masjid segala macam. Enak ziarah kubur kan? Ziarah kubur kalau di dalam Islam itu yang namanya ziarah kubur. Itu kita diperintahkan untuk pergi ke kuburan itu bukan untuk berdoa. Kita pergi ke kuburan itu diperintahkan itu untuk mengingat kematian. Ini loh, besok kita kembali ke sini. Kita akan mati dikubur di sini. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah di rumah. Kalau kita masuk ke kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Kita ucap salam tuh ahli kubur. Bukan untuk berdoa. Apalagi membaca Yasin, membaca Al-Quran di kuburan, tidak. Hal yang baik belum pasti benar. Yang benar bagaimana? Yang sesuai dengan tuntunan. Ibadah kalau nggak ada tuntunannya dari Rasul, dari sahabat, ya nggak usah diikuti. Yang sunnah aja kita mengikuti susah, belum pasti bisa. Kok kita sudah mau nambah gitu kan? Kita nggak lebih pintar dari Rasul. Intinya nih tuh, kita sudah diberi tuntunan 10 aja yang abot paling lakoni. Kok nambah-nambah? Menurut kita baik-baik belum pasti benar. Sholat subuh 2 rakaat, sholat itu baik. Wah tambah ya dari 3 rakaat. Nggak benar misalnya gitu. Kita ziarah kuburan, datang kita ke kuburan nih Bapak. Ya Allah, ambil satu hikmah di situ bahwa kita mengingat Bapak kita mengingat kematian. Doa jangan dikhususkan. Kalau kita pas kita pergi kebetulan, ini catatan bukan pengkhususan loh ya. Kalau bukan pengkhususan kita berdoa nggak masalah, masih diperbolehkan. Tapi kalau pengkhususan, aku datang mau ke kuburan, mau doa di kuburan, jangan. Kuburan cukup doa di rumah. Ke kuburan datang. Cek kuburannya kotor, mau bersihkan nggak apa-apa. Tapi mendoakan atau mendoakan apa? Makanya itu, jadi gini, kalau kita mendoakan secara khusus, iki Ramadan
biasanya mau Ramadan tuh kuburan ramai banget khusus. Nah itu doa khusus, pergi ke ziarah khusus itu yang jangan hindari, nggak usah. Kalau mau doa di rumah, kalau mau ke kuburan terus mengingat kuburan bapak ibu, bersihkan, tapi bukan untuk ibadah, pengkhususan ibadah enggak. Tapi kalau suatu saat kita jalan pas lewat mampir, tek, wah ini kan kuburannya si kamu. Nah, kesempatan pas kita lewat situ ingat, ya Allah, mudah-mudahan dia diampuni. Misalnya seperti itu. Dan untuk memintakan ampun pun kita harus tahu orangnya juga. Tidak sembarangan kita boleh memohonkan ampun pada orang lain. Karena kita nggak boleh memohonkan ampun untuk orang-orang kafir. Munafik akbar itu sudah kategori kafir. Makanya orang kalau kita di grup misalnya ada orang yang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga amal ibadahnya diterima Allah, diampuni dosa-dosanya. Jangan dulu, lihat dulu. Sering gue. Lihat dulu orangnya siapa. Aku makanya sok ragu engko nak misalnya ini. Emang kenapa Pak? Orang nggak Nggak komen, boleh. orang komen nanti dikira piye, nak komen ya piye kayak gitu. Nggak boleh. Rasulullah saat berziarah melewati makam ibunda, ya kan? Beliau di situ kemudian mendoakan, dan di situ itu kemudian ayat yang turun, surat-surat apa ya? Yang perintah untuk tidak mendoakan bahkan keluarga orang tua pun kalau dia itu bukan muslim kita nggak boleh mendoakan, mohonkan ampun, nggak boleh kita. Bapak kita sendiri kalau dia itu sudah keluar, sudah batal keislamannya, kita nggak boleh mendoakan dia. Tapi catatan kita yakin nih ya, mentakfir orang itu, mengkafirkan orang, kita nggak boleh sembarangan. Gara-gara orang seperti ini, kafir kamu, nggak boleh. Mengkafirkan seseorang, mentakfir seseorang itu harus ada dasarnya. Karena yang berhak mengkafirkan seorang muslim itu hanya Allah. Artinya kalau kita mentakfir orang, itu harus ada dalilnya. Apa yang membuat dia itu kafir itu udah harus jelas. Kalau nggak jelas, jangan pernah kita mengkafirkan seorang muslim. Karena orang yang kafir dengan orang yang berdosa besar itu nggak kafir loh ya. Ada di YouTube itu, ada Ustadz kondang sekarang ini sedang tenar-tenarnya mengatakan orang yang ngelem, mabuk, zina itu kafir, mati. Jangan kalian mati ngelem, mabuk, zina, matinya kafir. Itu nggak boleh. Dosa besar dengan kafir beda, dengan syirik itu beda. Karena kalau dosa besar masih bisa diampuni oleh Allah, tapi kalau syirik, kafir, enggak lagi, abadi dia di neraka. Karena itu kafir pun tidak boleh dimintakan ampunan. Masalah di situ. Nah, kalau ada kita nggak jelas siapa orangnya, boleh didoakan atau mau tidak. hukumnya apa mau? Nak sing ra jelas kok nang grup lho. Ada kan ngomong ora kenal wonge ngomong innalillahi wa inna ilaihi. Ya kebodohan dia itu bisa membuat dosa untuk dia. Untuk sing meninggal kuwi. Bukan untuk yang mengucapkan malahan. Tapi kalau karena ketidaktahuan itu piye? Ketidaktahuan itu ada yang diuzur, ada yang tidak. Nah, permasalahannya sekarang kita ini belajar atau enggak sih? Kalau kita tidak tahu, kemudian kita diingatkan. Sekarang ini kan saya mengingatkan, ya kan? Terus kita seperti agama pun, di rumah ada Al-Quran. Ada Al-Quran, punya HP Android semua. Artinya Al-Quran di HP ini terjemahannya juga lengkap, banyak sekali. Masalahnya dibaca atau tidak itu kan. Hadis-hadis juga begitu juga. Pertanyaannya sekarang juga, kita mempelajari agama kita dalam 1 kali 24 jam. Pelajaran agama yang kita pelajari saat ini berapa jam? Jangan berapa jam, berapa menit. Kita mempelajari agama hari ini berapa menit? Gak usah berapa jam, berapa menit. Waduh, aku enggak. Mau Quran berapa lama? Mau WhatsApp berapa lama?
tahan baca WhatsApp, ngetik WhatsApp, nonton YouTube tahan gitu. Tapi saat kita berhubungan dengan agama, nah nantilah gitu kan. Umumnya kan itu seperti itu. Itu nggak kena uzur, nggak ada alasan ini. Jadi kalau misalnya memang benar-benar karena kebodohan dan kita memang nggak ada sarana, nggak ada yang mengingatkan juga, itu masih ada alasannya lah. Tapi kalau sudah ilmu itu sudah datang sampai kepadanya dan dia tidak mengikuti itu, sudah nggak ada alasan lagi. Jadi besok menang wae ya. Nah, kalau misalnya ada Kemarin dong. kalau seperti itu, misalnya ada yang meninggal, Tapi gini, kalau cuma mengucapkan turut berduka cita Nggak kan apa-apa. tidak apa-apa. kalau misalnya kita nggak yakin, kita sampaikan aja turut berduka cita titik, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun titik. Oh gitu aja. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. sampai doa-doa itu Tapi ya. tidak dengan doa-doa. Tidak Kalau dengan amal doa. ibadahnya diterima enggak? Waktu sing apa? Kamu sing- doakan sing itu. meninggal, Kalau siapa? kamu yakin betul dia itu memang sing benar-benar meninggal boleh Duh, didoakan. di sini. Anak siapa ya? Kemarin tuh kan Sebelum akhir April kuwi iya sebelum masuk siapa ya? ono ta sing non muslim ta ya? Pak Fendi. Bapaknya Ah. Pak Fendi. Aku mau ikut Ini berduka sih, cita. ini Andika kan Andika Andika Putra ya. Kan angkatan 86. Andika Poh yang kemarin meninggal Nah, ya. meninggal itu. Ada di grup. Rame mendoakan gitu. Itu kalau orang yang kawan-kawan yang ada beberapa yang ikut di grup tarbiyah saya, seharusnya dia tahu karena saya pernah membahas itu. Tapi dia mengucapkan ya udah. Tapi dia udah nggak ada uzur, nggak ada alasan untuk dia. Seperti orang guyonan, nih contoh misalnya jenggot. Ini paling sering itu nanti kalau jelang Idul Adha. Jenggotnya itu siap dibeleh, itu korban. Itu orang hukumnya itu beratnya luar biasa sekali. Jangan pernah sekali-sekali bercanda dalam agama. Bercanda tentang Allah, Rasul, malaikat, dan agama itu jangan pernah sekali-sekali. Hukumnya itu kafir setelah beriman. Minta maaf pun tidak dimaafkan. Buka Taubah 64. Ya anak ra ngerti misalnya nggak tahu Usul. Nggak ada uzur. ada sih. Nggak ada uzurnya gimana? Wong Islam kok mentertawakan Allah, mentertawakan agama dewi.